Diperlihatkan sekelompok pasukan yang sedang mengawal seorang pendekar tangguh untuk membawanya menghadap Raja Qin. Pendekar itu bernama Wu Ming, seorang yatim piatu yang telah membuat gempar kerajaan karena berhasil membunuh 3 orang musuh utama raja, yang selama 10 tahun ini selalu mengancam jiwanya. Mereka bertiga adalah Sky si tombak perak, Flying Snow si salju terbang, dan juga Broken Sword si pedang patah. Wu Ming kini bersiap menuju raja dengan berjalan melewati ribuan pasukan. Dan karena saking ketatnya penjagaan, siapapun yang akan bertemu raja akan diperiksa terlebih dahulu. Bahkan hanya diperbolehkan berada 100 langkah dari Raja Qin. Ketika bertemu sang raja, Wu Ming memberitahu bahwa dia berhasil menaklukkan 3 pembunuh itu. Dan sebagai buktinya, dia membawa ketiga senjata mereka, yang akhirnya membuat Wu Ming dihadiahi emas dan tanah. Juga diperbolehkan mendekat menjadi 20 langkah dari raja. Raja Qin yang sangat mengetahui kehebatan dari 3 orang musuhnya, kemudian menyuruh Wu Ming untuk menceritakan kisahnya. Menurut Wu Ming, Flying Snow dan Broken Sword merupakan sepasang kekasih yang tidak bertegur sapa selama 3 tahun, karena Snow kedapatan berselingkuh dengan Sky. Maka dari itu, langkah pertama Wu Ming adalah mengalahkan Sky, yang ketika itu sedang berhadapan dengan 7 pendekar yang dikirim oleh kerajaan Qin. Di antara 7 pendekar itu ternyata tidak ada seorang pun yang berhasil mengalahkannya. Hingga kemudian Wu Ming muncul untuk menantang Sky. Bahkan serangan awal Wu Ming membuat Sky terkejut dan serius untuk menghadapinya. Dan setelah melewati pertarungan yang panjang, Sky akhirnya berhasil dikalahkan. Setelah mendengar cerita itu, Raja seketika kagum dengan kecepatan pedang Wu Ming. Dan setelah melihat pedang Sword dan Snow, Raja memperbolehkan Wu Ming untuk mendekat lagi hingga berjarak 10 langkah. Raja kemudian mengatakan bahwa 3 tahun lalu, Snow dan Sword datang menyerbu istana hingga hampir membunuhnya. Bahkan 3.000 pasukan terbaik raja pun tidak sanggup menghentikan mereka, yang membuat keamanan istana diperketat hingga saat ini. Wu Ming kemudian menceritakan kisahnya kembali, bahwa mereka berdua menyamar sebagai rakyat Zhao dengan bersembunyi di dalam sekolah kaligrafi. Maka dari itu, Wu Ming mendatanginya untuk meminta dibuatkan tulisan kaligrafi, hingga akhirnya di sini terungkap bahwa kemampuan berpedang sword berakar dari seninya mendalami kaligrafi. Wu Ming kemudian meminta untuk dibuatkan kaligrafi berukuran 8 kaki. Kala itu, Moon yang merupakan murid dari Sword diperintahkan untuk meminjam tinta merah kepada Snow. Namun bukannya memberi, Snow justru menyiram Moon agar Sword sendirilah yang memintanya. Sword ketika itu tidak jadi meminjam kepada Snow dan justru meminjam kepada guru besarnya, yang membuat Wu Ming yakin bahwa mereka berdua sedang dilanda konflik asmara. Sword kemudian menjelaskan kepada Wu Ming tentang 19 cara menulis huruf pedang di atas pasir. Namun di saat yang sama, pasukan kerajaan Qin datang untuk menyerbu sekolah itu dengan melepaskan ribuan anak panah. Yang membuat semua murid lari ketakutan. Dengan teguh, guru besar memerintahkan para murid untuk kembali menulis, sambil memberi keyakinan bahwa panah pasukan memang bisa membunuh, tetapi tidak bisa menghapuskan kebudayaan mereka.
Di sisi lain, Wuming meminta kepada Sword untuk menuliskan cara ke-20 dari tulisan pedang, yang menurutnya itu akan mengungkapkan intisari dari ilmu berpedangnya. Sedangkan Raja Qin yang mendengar justru ingin menghapuskan masalah ini, agar hanya menjadi satu cara menulis. Tentunya setelah memperluas wilayahnya dan menaklukkan ke-6 kerajaan agar menjadi satu kerajaan besar. Kembali ke cerita, Sword ketika itu tidak bergeming dan fokus menulis, sedangkan Moon berusaha melindunginya dari terjangan anak panah. Namun, karena banyaknya anak panah yang datang, Snow akhirnya memutuskan keluar untuk melindungi semuanya dengan ditemani juga oleh Wuming. Kemampuan berpedang dari mereka berdua sungguh hebat, hingga membuat tidak satupun anak panah yang berhasil menembus, dan tulisan kaligrafi pedang itu pun berhasil diselesaikan, bersamaan dengan pasukan kerajaan yang akhirnya ditarik mundur. Karena kehebatan Wuming, Snow kemudian bertanya siapakah dirinya, yang kemudian dijawab bahwa tujuannya hanyalah mengantar sebuah barang dan meminta mereka untuk bertemu pada malam harinya. Wuming kemudian memancing mereka dengan mengatakan bahwa dirinya adalah utusan Qin dan menunjukkan mata tombak Sky yang patah. Juga sebuah pesan terakhir untuk Snow agar kematian Sky dibalas dengan cara bertarung melawan Wuming di depan pasukan Qin. Ternyata siasat Wuming untuk memecah belah mereka berhasil, hingga Sword terpancing emosinya, bahkan sengaja membalas perselingkuhan Snow dengan bercinta bersama Moon. Snow yang ketika itu melihat mereka tidak kuat menahan emosi hingga akhirnya gelap mata dan membunuh kekasihnya. Bahkan setelah kejadian itu, Moon berusaha membalas dendam dengan cara menantang Snow yang diakhiri dengan kekalahan Moon. Setelah kematian Sword dan Moon, Snow yang emosinya sedang kacau kemudian bertarung melawan Wuming di depan pasukan Qin, hingga Wuming berhasil mengalahkannya dan kemudian mengambil pedangnya. Setelah mendengar kisah itu, Raja menjadi terkesan. Akan tetapi, Raja Qin yang pintar dan cerdas menganggap bahwa cerita Wuming hanyalah kebohongan. Karena setelah lama berurusan dengan mereka berdua, dirinya menjadi paham prinsip Sword, yang merupakan pendekar terhormat dan tidak akan membiarkan emosi menguasainya. Bahkan, sang Raja mempunyai kesimpulan bahwa Wuming juga sebenarnya berniat membunuhnya, sama seperti mereka. Dan hal yang paling masuk akal dari semuanya adalah mereka semua merelakan hidupnya agar Wuming mendapatkan kepercayaan dari Raja hingga membuat Wuming berada cukup dekat, yaitu dalam 10 langkah. Raja Qin juga meneruskan hipotesisnya bahwa kekalahan Sky membawa Wuming berada di depan Raja dalam radius 20 langkah. Jadi jika Wuming harus menemui juga Sword dan Snow, dipastikan bahwa Wuming mempunyai suatu teknik yang membuatnya bisa membunuh dengan akurat dari jarak 10 langkah. Tapi untuk berada di radius 10 langkah, Wuming harus mendapatkan kepercayaan Raja dengan membawa senjata mereka. Setelah itu, untuk memperkuat rencana, Wuming juga perlu membunuh salah satu dari mereka di depan pasukan Qin. Dan untuk menentukan siapa yang akan berkorban di depan pasukan Qin, Sword dan Snow berdebat hingga akhirnya bertarung. Namun karena mengetahui watak Sword, Snow mendahului untuk menyerang agar dirinya lah yang berkorban untuk melawan Wuming. Setelah kematian Snow, Wuming menemui Sword untuk meminta juga pedangnya. Dan untuk mengenang kepergian Snow, mereka berdua lantas bertarung. Namun di pertarungan yang seimbang itu, akhirnya harus terhenti karena tetesan air mengenai wajah Snow. Kemudian atas perintah dari Sword,
Moon akhirnya memberikan pedang Sword karena menurutnya mereka berdua tidak terpisahkan. Begitu pula dengan pedangnya. Sky, Snow, dan juga Broken Sword rela memberikan jiwanya agar Wuming berada 10 langkah dari raja, yang membuat Raja Qin salut dengan keteguhan mereka karena demi sebuah tujuan mereka semua rela untuk mati. Wuming yang ketika itu terkejut dengan kecerdasan sang raja akhirnya mengakui semuanya, bahwa sebetulnya dia adalah seorang dari bangsa Zhao yang kehilangan keluarga akibat prajurit Qin. Kemudian demi membalas dendam kepada Raja Qin, dirinya dalam 10 tahun ini merencanakan semuanya dan berlatih suatu teknik bernama kematian dalam 10 langkah. Wuming juga menjelaskan bahwa ada satu hal yang luput dari hipotesa sang raja, yaitu Broken Sword. Kini Wuming menceritakan kisah yang sebenarnya, bahwa teknik itu tidak hanya dapat membunuh secara akurat, tetapi juga hanya bisa melukai tergantung keinginannya, yang membuat korban terlihat mati dan akan sadar dalam beberapa jam. Jadi kesimpulannya, Wuming menggunakan teknik ini ketika berhadapan dengan Sky, agar dikira oleh para saksi bahwa Sky telah dikalahkan. Wuming pun kemudian meminta Sword dan Snow untuk bekerja sama, dengan berpura-pura bertarung di depan prajurit Qin, hingga akhirnya Snow setuju dengan rencana itu. Namun hal di luar dugaan justru terjadi, sebab Sword menantang rencana itu, bahkan mengatakan bahwa selama dirinya masih hidup, dirinya akan menghalangi siapapun untuk membunuh Raja Qin. Mengingat teguhnya keyakinan Sword, Snow akhirnya mengajak Wuming untuk menghentikan Sword melalui pertarungan. Hingga dalam pertarungan itu, Sword akhirnya terluka. Moon yang melihat gurunya terluka menjadi marah hingga menyerang Wuming. Namun karena perbedaan kekuatan di antara mereka, Moon akhirnya dapat dikalahkan dengan mudahnya. Moon, no! Snow yang tetap pada rencana, kemudian meminta gurunya untuk merawat Sword dan ikut menemui raja bersama dengan Wuming. Dan jika rencana pembunuhan raja berhasil, kibarkanlah bendera merah. Namun jika gagal, kibarkanlah bendera kuning. Keesokan harinya, sesuai rencana, Wuming akhirnya bertarung dengan Snow di depan prajurit Qin. Dan setelah kekalahan Snow, Sword menghadang Wuming ketika di perjalanan untuk memintanya membatalkan niat membunuh Raja Qin. Awalnya Wuming heran dengan sikap Sword yang merupakan orang kerajaan Zhao, hingga akhirnya Sword menceritakan alasannya. Semua itu berawal dari pertama Sword berjumpa dengan Snow, yang merupakan putri dari Jenderal Zhao, yang terbunuh ketika melawan Qin. Ketika itu, Sword berjanji kepada Snow untuk membantunya membalaskan dendam. Bahkan mereka berdua mempelajari teknik pedang juga kaligrafi yang perlahan membuat Sword mengerti akan satu hal, hingga sampai 3 tahun berlalu. Mereka berdua akhirnya menyerang istana untuk membunuh Raja Qin. Saat itu Snow melawan semua prajurit sendirian, sementara Sword yang bertugas membunuh sang raja. Namun ketika mendapatkan kesempatan untuk membunuh, Sword justru membatalkan niatnya. Sword ketika itu menjelaskan kepada Snow bahwa dari kaligrafi yang dipelajarinya, dia menjadi mengerti bahwa sesungguhnya Raja Qin tidak boleh dibunuh. Walaupun sejak saat itu, Snow tidak ingin berbicara lagi dengan Sword. Saat itu Wuming belum mengerti tentang maksud Sword, hingga akhirnya Sword menuliskan 3 kata di atas pasir. Dan memohon untuk dipertimbangkan. Di sini akhirnya terungkap alasan Sword tidak membunuh Raja Qin, karena 3 kata itu berbunyi di bawah 1 surga.
Broken Sword meyakini bahwa hanya Raja Qin lah yang dapat menciptakan kedamaian untuk semua rakyat dengan menaklukkan seluruh kerajaan dan menjadikannya satu kerajaan besar yang berarti di bawah satu surga. Itulah alasan Sword meminta Wu Ming untuk membatalkan pembunuhan demi kebaikan yang lebih besar untuk semuanya. Bahkan dirinya pun mengatakan, penderitaan satu orang tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan penderitaan banyak orang. Mendengar hal itu, sang raja sungguh terharu, karena musuh yang selama ini dia takuti justru menghargainya dan paling mengerti akan maksud serta tujuannya selama ini, yaitu demi kebaikan semuanya. Bahkan Raja Qin mengatakan bahwa pejabat kerajaan sekalipun memandang dia sebagai raja yang kejam. Raja kemudian bertanya kepada Wu Ming bagaimana dia membunuh tanpa menggunakan pedangnya, yang kemudian dijawab dengan merebut pedang sang raja. Akhirnya Raja Qin memberikan pedangnya kepada Wu Ming dan berserah diri atas apapun keputusan Wu Ming. Kemudian berbalik arah untuk menatap kaligrafi yang dibuat oleh Sword. Wu Ming ketika itu mengambil pedang raja dan menyerahkannya di depan semua pasukan. Namun serangan itu tidak dilanjutkan untuk membunuh, melainkan mengingatkan sang raja untuk mengenang mereka yang telah mengorbankan hidupnya demi tujuan yang lebih tinggi, yaitu kedamaian. Snow yang sebenarnya tidak mati melihat dari kejauhan bendera kuning yang berkibar, yang berarti kegagalan. Dan kegagalan itu disebabkan oleh Sword yang berhasil merubah pandangan Wu Ming untuk mengurungkan niatnya. Kini, kemarahan Snow tidak dapat dibendung lagi, hingga Snow memaksa Sword untuk bertarung dengannya. Dan karena tidak mempunyai pilihan lain, mereka pun akhirnya bertarung. Namun di tengah pertarungan, Sword membuang pedangnya dan mengalah hingga akhirnya membuatnya tewas. Snow yang kini bersedih karena kematian Sword akhirnya memutuskan untuk bunuh diri dan mati bersama kekasihnya. Adegan kembali ke istana. Kini Wu Ming berjalan di tengah kepungan pasukan, sementara Raja Qin didesak oleh para penasihat untuk mengeksekusi Wu Ming yang telah berupaya untuk membunuhnya. Akhirnya, karena hukum tetap harus ditegakkan dan perlunya sebuah contoh, sang raja pun akhirnya memerintahkan pasukan untuk membunuhnya. Di akhir film setelah Wu Ming dihukum mati sebagai pembunuh, dia juga dimakamkan layaknya sebagai seorang pahlawan. Hingga pada tahun 221 sebelum Masehi, Raja Qin benar-benar mewujudkan impiannya, yaitu menaklukkan ke-6 kerajaan dan menyatukan Cina. Bahkan dinasti pertama Cina, dia menjadi kaisar pertamanya, dengan memadamkan pemberontakan hingga membuat tembok besar Cina untuk melindungi wilayahnya dari ancaman suku-suku dari utara. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.